Azan. Definisi azan, secara lughawi etimologi, menginformasikan semata-mata. Sedangkan secara istilah terminologi, adalah menginformasikan, memberitahukan, tentang waktu-waktu salat dengan kata-kata tertentu. Azan ini telah diperintahkan, dilakukan, sejak ada tahun pertama dari hijrah Nabi ke Madinah. Sedangkan diperintahkan, disyariatkan menurut Syiah, adalah bahwa malaikat Jibril yang membawa turun dari Allah kepada Rasulullah yang mulia. Sedangkan menurut Sunni adalah Abdullah bin Zaid bermimpi ada orang yang mengajarinya kemudian diceritakan hasil mimpinya itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memastikannya untuk dipergunakan. Lalu selanjutnya azan adalah sunnah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa azan adalah sunnah muakkad yang dikuatkan. Dari mazhab Hambali azan itu fardu kifayah di desa dan di kota pada setiap salat 5 waktu bagi laki-laki yang mukim bukan musafir. Adapun menurut mazhab Maliki wajib fardu kifayah di suatu desa, negara, yang didirikan salat Jumat. Bila penduduk desa, negara tersebut meninggalkannya, mengabaikannya, maka mereka harus diperangi. Lalu selanjutnya larangan-larangan pada azan. Satu mazhab Hambali berpendapat azan tidak dilakukan untuk jenazah, salat sunnah dan salat nazar. Dua adapun mazhab Maliki, azan itu tidak boleh untuk salat sunnah, salat yang telah lewat dan tidak pula untuk salat jenazah. Tiga mazhab Hanafi, tidak boleh untuk salat jenazah dan salat 2 hari raya, gerhana matahari dan gerhana bulan, salat tarawih dan tidak boleh pula untuk salat sunnah. 4 menurut mazhab Syafi'i tidak boleh untuk salat jenazah, dan tidak pula pada salat nazar, dan tidak pula salat-salat nafilah sunnah lainnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat azan. Semua ulama mazhab sepakat bahwa syarat sahnya azan adalah kata-katanya harus berurutan dan tertib antara tiap-tiap bagiannya, dan orang yang azan itu harus laki-laki, muslim, dan berakal, tetapi sah juga apabila yang azan itu anak kecil yang sudah mumayyiz bisa membedakan antara yang bersih dan tidak. Semua ulama juga sepakat bahwa azan ini tidak disyaratkan untuk suci. Ulama mazhab berpendapat selain hal di atas yaitu Hanafi dan Syafi'i adalah sah azan tanpa niat. Mazhab lain harus dengan niat. Adapun mazhab Hambali azan itu boleh dengan bahasa selain bahasa Arab secara mutlak. Mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i, bagi orang Arab tidak boleh azan dengan selain bahasa Arab, dan bagi orang selain orang Arab boleh azan dengan bahasanya sendiri untuk dirinya dan untuk para jamaahnya. Mazhab Hanafi dilarang mendahulukannya, dan tidak boleh membedakan antara salat subuh dengan salat-salat lainnya dan pendapat ini adalah lebih selamat. Bentuk contoh azan. Allahu Akbar dibaca sebanyak 4 kali menurut semua ulama mazhab. Kecuali Maliki, karena Maliki berpendapat bahwa takbir cukup 2 kali saja. Asyhadu an la ilaha illallah diucapkan sebanyak 2 kali menurut kesepakatan semua ulama mazhab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan sebanyak 2 kali menurut kesepakatan semua ulama mazhab. Hayya 'alas shalah dibaca sebanyak 2 kali menurut kesepakatan semua ulama mazhab. Hayya 'alal falah dibaca 2 kali menurut kesepakatan semua ulama mazhab. Lalu, Allahu Akbar dibaca 2 kali menurut kesepakatan semua ulama mazhab. La ilaha illallah, 1 kali menurut 4 mazhab. Maliki dan Syafi'i, boleh mengulang 2 kali, namun yang kedua hanya sunnah. Jika hanya dengan 1 kali azannya tetap sah. Pengarang buku Al-Fiqhu, ala Al-Madzahib Al-Arba'ah menukil tentang kesepakatan 4 mazhab yang menitakan bahwa tatswib itu disunahkan, yaitu menambah, asy-syalatu khairun minanaum dibaca 2 kali setelah hayya 'alal falah. Semua itu dijelaskan di dalam Fikih 5 mazhab, Salat, bab 17 azan, halaman 96-99. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.